Salam jumpa kembali anak-anak yang kukasihi dalam Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Hari ini kita akan belajar pertama mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9 materi pertama untuk semester pertama. Tema umum untuk semester pertama adalah orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Jadi untuk semester 1, tema umumnya adalah orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah. Dan subtema yang menjadi materi kita bahas untuk yang pertama yaitu Allah sumber keselamatan sejati. Jadi hari ini kita akan membahas Allah sumber keselamatan sejati. Allah adalah sumber keselamatan sejati. Tujuan yang ingin dicapai Anda belajar ini, jadi melalui pembelajaran daring, Anda diharapkan dapat menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Ini Anda harus paham atau mengerti bahwa manusia membutuhkan Allah. Yang kedua, Anda harus mampu merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, Anda mampu menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan sejati. Yang keempat, Anda mampu atau bisa menceritakan pengalaman dikasihi Allah. Yang kelima, Anda harus mampu menjelaskan salah satu cara Allah menyelamatkan manusia seperti tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 sampai dengan bab 2. Yang keenam, Anda diharapkan mengimani bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung untuk keselamatan manusia. Untuk bahan kajian menjadi pembahasan kita, itu yang pertama pandangan masyarakat tentang sumber-sumber keselamatan sejati. Yang kedua, Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Yang ketiga, Allah sumber keselamatan menurut Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Nah, sekarang kita mulai pelajaran. Kita buka pelajaran ini dengan doa pembukaan. Bapa, mohon kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita berdoa masing-masing. Bapak persilakan untuk berdoa. Waktu doa sudah selesai. Sekarang kita membahas subtema yang pertama, yaitu manusia selalu membutuhkan Allah dalam hidupnya. Sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Ini perlu kita hayati dan perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak ulangi lagi, sebagai orang beriman, kita harus meyakini bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari yang kita jumpai, banyak orang pada zaman sekarang ini hidupnya semakin menjauh dari kehendak Allah, bahkan beranggapan bahwa hidup dapat dijalankan tanpa Allah. Ini realitas yang kita sering temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Orang menganggap bahwa dia bisa menjalankan hidupnya sendiri tanpa pertolongan Allah. Ini sudah banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari.
Banyak orang yang tidak lagi mengandalkan Allah sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Ini menjadi persoalan kita sebagai orang Katolik dalam kehidupan beriman. Kita lanjut. Nah, contoh sumber keselamatan manusia yang salah dalam masyarakat. Ya, ini contoh. Bapak memberi contoh ada 3. Itu melalui gambar ini. Yang pertama, keris. Ini keris dalam masyarakat kita lihat itu menganggap bahwa keris ini sebagai sumber keselamatan hidupnya. Yang kedua, di gambar yang kedua ini adalah uang. Jadi orang menganggap bahwa uang adalah menjadi sumber kehidupan. Yang ketiga ini dukun. Ini dukun. Jadi orang menganggap bahwa dukun ini sebagai sumber keselamatan. Orang yang menjadi penyelamat. Jadi ada 3 hal ini menjadi contoh sumber keselamatan manusia yang salah di dalam masyarakat. Saya Bapak ulangi lagi, ini keris. Mempunyai kekuatan menurut keyakinan orang-orang tertentu di masyarakat. Lalu uang. Ini seringkali orang merasa banyak uang, tidak perlu Tuhan lagi. Dia merasa sudah mampu menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga ini dukun, masih merajalela dalam kehidupan masyarakat. Sekarang tugas Anda, ini tugas Anda. Amati gambar dan tentukan tema dari setiap gambar. Ini. Ada 3 gambar ini Anda amati baik-baik dan Anda menentukan 3 tema. Tema pertama, tema kedua, tema ketiga. Lalu yang berikutnya Anda berikan alasan mengapa orang mencari sumber keselamatan yang salah. Ya, mengapa? Ini nanti jawaban Anda ini dikirim melalui email Bapak. Dengar baik-baik email Bapak. Nicolasidi, ya Bapak ulangi, nicolasidi.acd@gmail atau gmail.com. Ya. Bapak ulangi lagi. nicolasidi.acd@gmail atau gmail.com. Huruf kecil semua ya. Jadi jawaban Anda ini Anda kirim melalui email Bapak. Bapak tunggu ini jawaban ini. Bapak ulang lagi, tugas Anda adalah amati gambar. Ini ada 3 gambar. Lalu Anda tentukan tema dari setiap gambar. Ini temanya apa? Misalnya gambar ini keris yang mempunyai kekuatan. Ini temanya apa? Uang temanya apa? Dukun ini temanya apa? Lalu Anda berikan alasan mengapa orang mencari sumber keselamatan yang salah. Ini kadang-kala banyak orang ya, sering menggantungkan hidupnya dengan keris, menggantung hidupnya dengan uang, menggantungkan hidupnya kepada dukun. Nah, ini masih merajalela sekarang ini. Oke, ini tugas Anda ya. Anda ingat baik-baik dan kirim melalui email Bapak. Kita lanjut. Sekarang kita bahas yang ketiga adalah Allah sumber keselamatan sejati. Nah ini, sumber keselamatan sejati bukan terletak pada harta kekayaan duniawi. Bukan pada sumber-sumber kekuatan gaib. Serta bukan terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kekayaan duniawi. Ini. Bapak ulang lagi materi yang tadi ya. Ini tidak tergantung dengan ini keris sebagai kekuatan magic, uang dan dukun. Ya, ini kita kembali ke sini. Nah, bahwa sumber keselamatan sejati bukan, nah ini Anda ingat baik-baik, bukan terletak pada harta kekayaan duniawi, itu uang, emas, segala macam kekayaan duniawi. Bukan pada sumber-sumber kekuatan gaib, ya keris atau magic, macam-macam.
serta bukan terletak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Tidak ada kekuatan lain yang dapat menyelamatkan selain kekuatan dari Allah sendiri. Ini Anda ingat baik-baik, Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati dan tidak ada kekuatan lain yang menyelamatkan selain kekuatan dari Allah sendiri. Nah, ini menjadi tantangan kita sebagai orang Katolik, orang beriman Katolik. Kenyataan Anda berjumpa bahwa orang mencari sumber keselamatan yang salah, tetapi Anda sebagai atau kita sebagai orang beriman mengamini bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan sejati. Oke, yang berikutnya kita melihat Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Anda bisa buka itu Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai dengan 34. Pendalamannya Anda menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya. Nah, itu Anda baca kisah ini ya. Bagaimana Paulus berjumpa dengan masyarakat di Athena ya. Nah, bagaimana sikap Paulus terhadap masyarakat Athena. Karena sikap di sana mereka menyembah berhala. Banyak patung di rumah-rumah. Ya, bagaimana Paulus memberitakan terhadap orang-orang Athena. Tugas Anda adalah menjawab bagaimana orang-orang Athena memahami sumber keselamatan hidupnya. Yang kedua, bagaimana sikap Paulus melihat hal itu? Dan apa yang dilakukan Paulus? Atau apa yang dilakukannya? Ini Anda lihat nih. Paulus berjumpa orang-orang sana berhala, di rumah-rumahnya banyak patung. Lalu bagaimana sikap Paulus melihat masyarakat seperti itu? Dan apa yang dilakukan Paulus ini Anda bisa menjawab berdasarkan Kisah Para Rasul bab 17 ayat 16 sampai 34. Yang ketiga, bagaimana tanggapan orang-orang Athena terhadap pewartaan Paulus? Bagaimana tanggapan mereka? Apakah mereka bertobat semua? Apakah menentang Paulus? Apakah yang mengikuti Paulus? Nah, ini Anda membaca baik-baik dari Kisah Para Rasul. Ya. Nanti Anda menemukan apakah mereka menentang, apakah mereka menerima, apakah mereka bertobat, apakah mereka mengikuti Paulus sebagai muridnya. Ini Anda bisa baca baik-baik di Kisah Para Rasul, teks yang ada ini. Yang keempat, bagaimana pandangan Anda tentang sumber keselamatan sejati bagi hidup Anda? Nah, ini khusus untuk Anda ini. Bagaimana pandangan Anda tentang sumber keselamatan sejati bagi hidup Anda? Mengapa? Nah, kalau Anda sudah menjelaskan ini, mengapa? Apakah sumber keselamatan Anda menjelaskan, lalu mengapa Anda mempunyai pandangan seperti itu? Yang kelima, bagaimana caranya kita dapat menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama. Nah, ini yang menjadi tugas kita semua sebagai orang Katolik. Kita dituntut menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama. Nah, sekarang Anda bagaimana caranya? Kalau Anda diutus oleh Tuhan untuk menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama, bagaimana caranya? Ya, bisa Anda jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi kehidupan Anda di rumah, di masyarakat, di lingkungan sekolah, dalam pergaulan dengan teman-temanmu, bagaimana cara Anda untuk menjadi duta karya keselamatan Allah bagi sesama atau bagi orang lain. Jawaban ini juga sama dengan yang tadi ya. Ada dua tugas ini Anda kirim lewat email ya. Email sudah Bapak sampaikan, yaitu nicolasidi.acd@gmail.com. Nah, itu Anda ada dua tugas ya, yang tadi dengan yang ini. Berikutnya, sekarang tugas kita untuk refleksi pertemuan kita ini,
pembahasan kita tentang Allah sebagai sumber keselamatan ini, apa refleksi untuk kita? Coba kita perhatikan baik-baik. Kita hening sejenak. Dengar baik-baik ya. Allah kita sungguh baik hati. Karena kasih-Nya kita diciptakan dengan martabat yang luhur. Karena kebaikannya pula, kita masih dapat menikmati napas kehidupan sampai saat ini. Ya, walaupun kita sekarang berhadapan dengan corona, dengan virus yang mengancam, tetapi kita masih menikmati napas kehidupan sampai saat ini. Maka selayaknya kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sebagai penyelenggara hidup kita. Kita juga diberi orang tua. Anda diberi orang tua, ayah dan ibu, yang penuh dengan perhatian serta selalu mendampingi dan membimbing Anda dalam seluruh kehidupan Anda. Ini kedua orang tuamu adalah wakil Tuhan yang mendampingi, yang membimbing Anda dalam kehidupan. Maka tugas Anda menghormati orang tua. Ya, itu tugas Anda sebagai orang beriman. Menghormati orang tua, mendengar nasihat dan wajangan orang tua. Itu. Jadi Anda tidak boleh melawan dengan orang tua. Nah, sekarang kita lihat, selain orang tua ada saudara, ada guru, ya ini guru juga dihadirkan untuk membantu kita dalam mengarungi perjalanan hidup kita. Jadi orang-orang yang berjasa untuk perjalanan hidup kita itu cukup banyak. Yang pertama adalah kedua orang tua. Yang kedua adalah saudara-saudaramu. Yang ketiga ada teman-temanmu. Yang keempat guru. Ya. Bapak ulang. Guru harus nomor 2. Guru itu selesai sudah orang tuamu, ayah ibumu, guru. Nah, guru itu, bapak ibu guru itu adalah orang tuamu di sekolah ya. Jadi mereka ini Tuhan sendiri yang mengutus. Mereka sebagai tanda kehadiran Allah itu untuk membimbing Anda menjadi manusia-manusia yang berguna. Mereka mengajar, membimbing Anda supaya Anda mempunyai bekal dalam mengarungi perjalanan hidup. Maka selayaknya Anda harus menghormati guru. Ya, tidak boleh bersikap yang menentang atau tidak sopan terhadap guru. Jadi Anda menghargai guru, satu tanda bahwa Anda bisa menghargai Tuhan. Anda mencintai guru, satu tanda bahwa Anda bisa mencintai Tuhan. Bagaimana Anda tidak mampu mencintai guru, mencintai orang tuamu, lalu Anda menyatakan aku mencintai Tuhan? Oh, itu Anda bohong. Cinta Tuhan harus diungkapkan dengan bagaimana sikap Anda mencintai orang tua dan mencintai bapak, ibu, gurumu. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana kita menyikapi semua kebaikan Allah itu. Jadi semua kebaikan ini yang kita dapatkan dari kedua orang tua, dari sanak saudara, dari bapak ibu guru. Nah, sekarang bagaimana sikap kita menyikapi kebaikan Allah itu. Mereka-mereka ini adalah wajah-wajah Allah yang tampak ya. Jadi bapak ibu kita, bapak ibu guru kita ya, orang tua ayah dan ibu kita di rumah, orang tua guru ya, ini mereka ini adalah gambaran Allah yang nyata. Jadi Tuhan menyalurkan rahmatnya, Tuhan membimbing kita sebagai anak Anda sebagai siswa melalui tangan ini, tangan bapak ibu, tangan guru sekolah, dan mereka inilah yang setiap saat mendampingi kesulitan hidup Anda. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak Allah? Terkadang kita melupakan Allah ketika kita mengalami kesenangan. Nah, kalau sudah senang itu lupa Tuhan, seolah-olah kesenangan itu diperoleh dari perjuangan Anda sendiri. Ini seringkali terjadi, sehingga Anda kebanyakan manusia itu
lupa akan Tuhan. Namun kita merasa membutuhkan ketika kita mengalami kesusahan, yaitu saat sakit baru kita membutuhkan Tuhan. Saat senang kita melupakan Tuhan. Ya, saat sedih baru kita teriak-teriak Tuhan, ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan tolonglah, ya Tuhan bantulah. Saat bergembira kita lupa Tuhan. Nah, ini menjadi tantangan kita sebagai orang beriman. Saat menjelang ujian kita ingat Allah. Nah itu di gereja itu banyak sekali wujud-wujud doa menjelang semester, menjelang ujian akhir ujian akhir itu ya. Nah itu ajak wujud-wujud misa itu banyak sekali itu. Nah ini bukti saat menjelang ujian kita sudah ingat Tuhan. Namun ketika lulus, nah itu, namun kita ketika sudah lulus, kita larut di dalam kegembiraan, nah, dengan sendirinya kita sudah melupakan Allah. Nah, dengan sendirinya kita sudah melupakan Allah. Kenapa kita larut dalam kegembiraan? Jadi orang beriman kalau dia sudah sukses, dia harus berhenti sejenak untuk mengucapkan syukur. Ya, bukan tenggelam dalam kegembiraan sehingga lupa Allah. Lupa orang-orang yang berjasa, yaitu ayah ibu dan bapak ibu guru. Nah, orang beriman itu kalau Anda sudah mengalami kesuksesan dalam pendidikan atau dalam karya tertentu, yang pertama Anda harus mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuamu. Yang kedua, Anda harus mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang membimbing Anda. Ya. Dan dari situ kalau Anda bisa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tuamu, mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru, di situ dengan sendirinya Anda sudah bisa mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi itu bukti bahwa Anda bisa menyatakan syukur kepada Allah. Kita sebagai orang beriman, dalam setiap kesempatan harus selalu menyadarkan bahwa hidup kita ini bersumber kepada Allah, atau kita menyandarkan hidup kita kepada Allah sebagai sumber keselamatan sejati. Maka orang pintar menyatakan Allah menjadi semua dari semua. Ya, karena dia sumber utama, sumber sejati, sumber keselamatan. Ya, dari semua yang kita cari, Allah menjadi semua dari semua. Nah, ini agak susah ya. Allah menjadi semua dari semua yang kita cari. Mengapa demikian? Karena Allah adalah sumber keselamatan hidup kita. Saya kira untuk pertemuan kita cukup demikian ya. Sampai kita pertemuan kedua minggu depan, nanti kita bahas tema yang kedua. Saya kira demikian, cukup demikian. Selamat siang, Tuhan memberkati. Amin.